Prosedur pelaksanaan pengujian kuat tekan bebas tanah kohesif. Pertama-tama, kita mengambil sampel tanah undisturbed dengan menggunakan tabung atau tub. Yang kedua, kita memasang tabung atau tub ke alat extruder atau alat pengeluar sampel tanah. Ketiga, kita membuat benda uji dengan cincin cetak. Dan keempat, kita merapikan benda uji yang telah dicetak atau dipadatkan dalam extruder. Kelima, kita mengukur diameter, tinggi awal, dan berat benda uji. Yang keenam, kita memasang benda uji ke dalam mesin unconfined compression mesin. Sedemikian sehingga tepat pada pusat plat dasar. Berikutnya kita melakukan pembebanan sampai beban turun 3 kali berturut-turut. Dan yang terakhir, setelah kita melakukan pembebanan, maka perlu diukur sudut keretakan pada benda uji yang telah dilakukan pembebanan. Lalu kita ukur tinggi awal, kemudian kita tentukan kadar air benda uji dengan menggunakan seluruh sampel uji. Lalu kita cari rata-ratanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afif Kurniawan, NIM 51808111006 dari kelas Mekanika Tanah 2B kelompok 9. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengujian kuat geser langsung tanah. Maksud pengujian ini untuk memperoleh parameter kuat geser tanah terganggu atau tanah tidak terganggu yang terkonsolidasi dan diuji geser dengan diberi kesempatan terdrainase dan kecepatan pergeseran atau deformasi tetap. Parameter tersebut berupa koefisien konsolidasi, kecepatan pergeseran, tegangan geser tanah, dan regangan geser, serta hubungan antara tegangan dengan regangan geser yang akan digunakan untuk keperluan analisis perhitungan stabilitas bangunan atau timbunan. Peralatan yang digunakan antara lain alat geser yang terdiri dari kotak geser, perlengkapan pembebanan normal, arloji ukur deformasi, arloji pengukur regangan, dan proving ring. Pada alat bagian A menunjukkan kotak geser, bagian B perlengkapan pembebanan normal, bagian C arloji pengukur regangan, bagian D arloji pengukur deformasi, bagian E proving ring. Alat lain berupa batu pori dan kertas pori, cincin cetak dan extruder, stopwatch, jangka sorong dengan ketelitian 0,1 mm, gergaji untuk memotong benda uji, timbangan digital dengan ketelitian 0,01 gram, berikut tata cara pelaksanaannya. Yang pertama, menyiapkan benda uji dengan memasukkan tanah uji ke dalam cetakan lalu menumbuknya. Yang kedua, mengukur benda uji. Yang ketiga, mengeluarkan kotak geser dari alat unconfined compression machine. Yang keempat, meletakkan benda uji dengan urutan batu pori, kertas pori, benda uji, kertas pori, dan batu pori, serta plat penekan pada kotak geser. Yang kelima, memasang kotak geser dan benda uji ke alat unconfined compression machine. Yang keenam, melakukan penambahan beban pada proses pengujian. Yang ketujuh, mengamati dan mencatat pembacaan arloji sesuai ketentuan pembacaan. Yang terakhir, mengeluarkan benda uji. Melakukan pengujian
pengujian konsilasi dan penurunan, yaitu pertama membuat benda uji menggunakan remoling seperti gambar ini. Lalu meletakkan benda pori, kertas pori, batu pori, dan menekan ke cincin benda uji ke dalam bak benda uji seperti ini. Lalu meletakkan benda uji pada konsilimeter dan mengatur daya penurunan. Lalu meletakkan beban pertama dan memutar baut penahan seperti ini. Lalu yang kelima, membaca reformasi awal, kemudian bak air dan simpan penuh setelah 1 menit. Kita lihat pada jarum berikut. Lalu yang terakhir, menimbang benda uji dan memeriksa kadar airnya seperti ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prosedur pelaksanaan pengujian triaksial untuk tanah kohesif dalam keadaan unconsolidated undrained. Pertama-tama, kita memutar alat extruder untuk mengeluarkan tanah dan membuat benda uji. Kemudian kita membuat benda uji menggunakan remolded dan rapikan benda uji yang telah dicetak atau dipadatkan. Ketiga, kita mengukur diameter benda uji dan tinggi benda uji. Keempat, kita meletakkan benda uji pada alas tempat kedudukan benda uji dalam triaksial. Lalu kita masukkan benda uji dalam karet pembungkus serta ikatkan kedua ujungnya dengan karet berbentuk huruf O. Setelah benda uji selesai dipasang, lepaskan 3 baut yang berada pada alat uji triaksial. Kemudian kita meletakkan sel triaksial pada tempat yang telah disediakan pada mesin kompresi. Lalu kita meletakkan sumbu piston dari sel triaksial tepat di tengah-tengah penutup alas benda uji pada tempat kedudukan yang telah disediakan. Lalu kita memasang selang pemberi tekanan dan kita mengisi sel triaksial dengan cairan dari bejana utama pada saat sel hampir terisi penuh. Kemudian kita mengatur arloji atau manometer dan memulai pembacaan arloji. Dan yang terakhir, kita menghentikan pembacaan ketika beban mengalami penurunan 3 kali. Hasil dari pengujian triaksial dalam keadaan unconsolidated undrained. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afif Kurniawan, NIM 51808111006 dari kelas Mekanika Tanah 2B, kelompok 9. Di sini saya akan menjelaskan pengujian permeabilitas tanah menggunakan metode falling head permeability. Maksud dari pengujian ini adalah untuk menentukan koefisien permeabilitas dari sampel tanah yang dipadatkan. Percobaan tersebut digunakan sistem falling head permeability dengan nama alat compaction permeameter. Alat-alat yang digunakan, yang pertama compaction permeameter. Pada bagian A adalah buret, bagian B tutup kaca, bagian C selang air, bagian D adalah mold. Alat yang selanjutnya digunakan stopwatch, mold, jangka sorong. Tata cara pelaksanaannya.
Yang pertama, mengukur diameter buret. Yang kedua, mengisi buret dengan menggunakan air destilasi sampai dengan batas awal yang ditentukan. Yang ketiga, mencatat penurunan air dalam buret dengan waktu yang telah ditentukan ketika keran dibuka. Warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan melakukan pengujian pengeboran menggunakan handbor. Pertama itu membersihkan daerah sekitar lubang yang akan dibor. Gambarnya seperti ini. Lalu yang kedua, memasang batuan dan berpahat atau berpahat. Itu seperti ini. Memasang batuan atau berpahat. Lalu yang ketiga, menekan batuan ke dalam tanah sambil memutarnya. Seperti ini. Setelah mengisi dengan penuh, lalu diangkat dengan hati-hati. Angkatannya seperti ini dengan cara hati-hati. Lalu mengeluarkan satu tanah dari bor iwan. Seperti ini, setelah dapat dikeluarkan. Lalu ulangi yang praktek yang C dan D untuk sampai mendapatkan tanda yang diinginkan. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prosedur pelaksanaan pengujian penetrasi lapangan dengan alat sondir. Pertama, kita memasang 2 buah jangkar dengan jarak 100 cm atau 1 meter. Yang kedua, kita memasang alat sondir di tengah-tengah kedua jangkar sambil kita ratakan tanah agar kedudukan alat sondir rata. Kemudian kita memasang konus atau bikonus di ujung pipa dorong. Lalu kita memasang pipa dorong dan adaptor tekan. Kemudian kita putar engkol sampai menyentuh pipa bagian luar. Ikut turun dan mencatat angka pada manometer CW dan TW setiap penurunan 20 cm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afif Kurniawan, NIM 51808111006 dari kelas Mekanika Tanah 2B kelompok 9. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengujian California Bearing Ratio atau CBR dengan Dynamic Count Penetrometer atau DCP. Maksud dari percobaan ini adalah untuk evaluasi kekuatan atau daya dukung CBR tanah, dasar, dan lapis fondasi jalan dengan suatu prosedur yang cepat, yaitu dengan menggunakan Dynamic Count Penetrometer atau DCP. Pengujian tersebut memberikan kekuatan lapisan bahan sampai kedalaman 90 cm di bawah permukaan yang ada dengan tidak melakukan penggalian sampai kedalaman pada pembacaan yang diinginkan. Alat-alat yang digunakan, yang pertama, alat DCP. Pada bagian A adalah pemegang, bagian B batang bagian atas diameter 16 mm, tinggi jatuh setinggi 575 mm, bagian C penumbuk berbentuk silinder berlubang berat 8 kg, yang keempat yang bagian D landasan penahan penumbuk terbuat dari baja. Bagian E, mistar pembaca panjang 1 meter terbuat dari plat baja. Bagian F, konus terbuat dari baja keras berbentuk kerucut di bagian ujung dengan diameter 20 mm, sudut 60 derajat.
Tata cara pelaksanaan pengujian California Bearing Ratio dengan Dynamic Count Penetrometer atau DCP. Yang pertama, menyambungkan seluruh bagian peralatan. Yang kedua, meletakkan alat DCP pada titik uji di atas lapisan yang akan diuji. Yang ketiga, memegang alat yang sudah terpasang pada posisi tegak lurus di atas dasar yang rata dan stabil. Yang keempat, mengangkat penumbuk pada tangkai bagian atas dengan hati-hati sehingga menyentuh batas pegangan. Yang kelima, melepaskan penumbuk sehingga jatuh bebas dan tertahan pada landasan. Yang keenam, mengulangi langkah-langkah pada poin 4 dan 5. Yang terakhir, mencatat jumlah tumbukan dan kedalaman pada formulir DCP. Mungkin sekian dari saya yang dapat saya sampaikan. Untuk kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.